Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 13 Maret 2026 hari Senin, yang dimana ini adalah minggu ketiga lah bahasanya untuk di bulan April 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi lo subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Dan oke, ya, sudah saya infokan dari kemarin-kemarin bahwa kalau ada yang ingin trade di hari Jumat, kalau bisa trade lah kalau bisa close posisinya sebelum kalian tidur gitu kan ya. Jangan sampai yang namanya menunggu ataupun membiarkan posisi yang terbuka, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada saat pembicaraan antara Amerika dan Iran di hari Sabtu kemarin, bahkan Sabtu dan Minggu ya bahasanya. Dan kalian bisa lihat sendiri, akhirnya drop untuk goldnya. Dan gapnya ini pun gede sekali. Berdasarkan berita ini kalian bisa cari sendiri ya kan, yang dimana perdamaian antara Amerika dan Iran itu gagal ya kan. Akhirnya Amerika itu pulang tidak membawa berita positif apapun. Kemudian Trump sendiri ngide untuk menutup yang namanya memblokade kapal-kapal yang mau masuk ke ini ya, tuh, blokade untuk Selat Hormuz, yang dimana Selat Hormuznya ini akan diblokir untuk kapal-kapal yang masuk ataupun yang keluar. Bahkan di sini ya, dari laporan dari Wall Street Journal-nya dibilang bahwa Trump mempertimbangkan serangan terbatas terhadap Iran setelah itu ya, setelah pembicaraannya gagal. Inilah ya. Di sini ini US CENTCOM juga bilang bahwa blokade di sini diperlakukan secara parsial ya, impartially, terhadap semua kapal yang memasuki atau keluar dari pelabuhan Iran yang ada di Teluk Arab dan juga yang ada di Teluk Oman ya. Di sini di hari Senin ya? Ya benar, hari Senin ya. Tuh. Jadi para pasukannya di sini akan pasukan akan mulai memblokade semua lalu lintas, semua traffic maritim ataupun lalu lintas laut lah ya, yang memasuki ataupun yang keluar dari pelabuhan Iran. Ini sih yang bikin kalau kalian lihat gold, lebih tepatnya semua aset ya, semua aset itu drop ya. Kalau kalian lihat gold drop gap, kemudian silver juga gap, kemudian euro USD gap, GBP gap, kemudian semuanya gap ya. Indeks dolar juga gap segede gambreng gitu kan ya. Kemudian kita juga bisa ngelihat dari Nasdaq yang langsung kena. Yang paling berasa sih sebenarnya kemarin di Bitcoin ya. Kemarin ketika pembicaraan itu gagal, Bitcoin itu berasa langsung dropnya di sini jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi ini Bitcoinnya langsung drop dari 73 ke 71. Itu sudah kelihatan sebenarnya. Kemudian oil sendiri back to 96. Bukan hampir ke 100 sih sebenarnya ya. Tapi ini kalau dibilang apakah masih kondisi sideways ya, ini masih kondisinya masih belum kelar ya. Karena ini kita juga masih ada gap kecil di oil yang ada di kisaran harga 100. Jadi ini masih belum pasti bakal kemana arahnya ya. Tapi yang penting adalah kita mendapatkan gap gold yang sangat gede sekali ya. Ini versi Oanda, atau enggak kalian bisa lihat dari segi gini kalian sendiri, broker kalian. Jadi seharusnya sih itu brokernya juga ada ngegap sih, seharusnya ya, seharusnya. Kalau dilihat versi Oanda ini gapnya adalah dari 4749 ini sisa lagi 200 pip ya. Ingat ini gapnya ini 700 pip sendiri loh ya, dan sekarang ini sudah ketutup, sisa lagi 200 pip ya, atau enggak let's say 300 pip lah ya. Ini sudah naik ya, 4720 lagi dikit nih ya, sampai 4749 lagi dikit banget. Ini sudah close gap. Jadi kalau ada yang nge-buy dari bawah ketika marketnya bangun ya, ketika kalian lihat gap besar sekali ya, dan kemudian kalian ngide untuk ngambil buy, sekiranya kalian bisa untuk open posisinya itu dipikir-pikir ya. Entah itu kalian mau close posisi, entah kalian itu mau hold ke break even, atau bagaimana, kalian pikir aja sendiri. Oke, yang penting ini marketnya sudah sangat luar biasa kencang dari semenjak gap. Ya, market sekarang ini bereaksi, kalau dibilang reaksi positif dulu, karena ini kayaknya sih ya, market
memang dia gap ya kan, market gap kemudian nge-reverse naik. Ini nge-reverse naik saya rasa hanya untuk mencari balance equilibrium ataupun mencari harga titik tengah, atau mungkin paling possible adalah sampai nutup gap. Nah, setelah itu antara mencari titik tengah ya, titik keseimbangan ataupun menutup gap, itu baru kita tidak akan tahu apakah melanjutkan bullishnya atau tiba-tiba menjadi bearish. Yang penting kalian itu adalah hati-hati saja ya. Jangan sampai yang namanya itu awalnya sudah profit tiba-tiba langsung bubar gitu kan ya, itu tidak bagus sih sebenarnya. Oke? Nah, kalau dilihat sekarang untuk analisa hari ini ya, untuk di hari Senin sekarang kita tidak ada mendapatkan berita apapun sih sebenarnya ya, kita santai aja, tidak ada news apapun. Dan kalau kita lihat untuk analisanya ya, karena kemarin gold tidak berhasil tutup di atas weekly ya, ini kemarin ya. Ini sesi live stream kemarin di Discord ya kan, sesi ketika data CPI keluar. Di sini sih ya, jadi kemarin di sini data CPI keluar, ada yang nge-buy di sini tuh tinggi banget ya kan, pas kena 4782 drop. Di sini ngide untuk ngambil buy lagi bisa, tapi stop loss 172 pip dengan take profit sampai 4792. Kena 4792, kalian bayangin nih pas ya. Kena 4792 langsung marketnya tueng bubar ke bawah. Wah, ini kalau ada yang nge-sell dari 4792 sih yang di Discord ini mantep sih. Tapi kalau nggak perlu nahan lama-lama sih, dari 4792 sampai ke 4750 pun ini sudah 200 pip sendiri ya, bahkan 300 pip. Lumayan ya, ini berarti angka sakti ya 4792 nih. Ini pergabungannya ini kuat sekali berarti. Oke, berarti yang kemarin di Discord sudah banyak ya, nge-buy dapat, nge-sell dapat juga sebenarnya, dan overall positif. Oke, sekarang bagaimana? Ya kita hapus-hapus dulu ya, hapus dulu. Ini saya hapus dulu ya kan, hapus dulu. Apa lagi ya? Ke bawah, tengah. Ya saya diemin dulu ya. Kita cek dari segi weekly. Oke. Weekly, kalau kita lihat weekly-nya berarti gagal close di atas 4.800 ya kan. Berarti ini menandakan bahwa untuk di minggu ini kayaknya kita akan mengalami pergerakan yang cukup bingung ya, karena kalau dilihat bullish-nya tidak bisa close di atas 4.800 secara weekly. Berarti untuk sekarang minggu ini sepertinya kita geraknya ini agak terbatas. Walaupun kita mendapatkan push ataupun dorongan yang sangat ekstrim, saya rasa dorongan ekstrim tersebut masih memiliki batasan ya. Terkecuali kalau dia ini memilih untuk ke bawah, sekali lagi untuk tren dari segi daily dan daily-nya kan masih dalam kondisi bearish ya kan. Kalau marketnya memilih untuk melanjutkan trennya ke bawah, berarti ya udah kita perlu yang namanya structure H1 itu berubah, baru kita bisa melihat ambil posisi sell dengan target lumayan jauh ke bawah ya. Karena kalau dilihat dari segi weekly di sini kenapa terbatas? Karena overall minggu lalu itu kita ditutup bullish dan ditutupnya itu di 4750 ya. Ini benar-benar angka yang bisa dibilang angka psikologi. Jadi bayangin untuk close harga di 4750 ini marketnya beneran memilih ya, ketika di minggu lalu menutup di 4750 ya, angka-angka yang beneran psikologis sekali. Jadi marketnya memilih untuk berpikir bahwa di hari Sabtu Minggu kita perlu yang namanya ada kepastian. Oleh karena itu di hari Jumat penutupan minggu adalah close di 4750, angka psikologi, angka genap ya. Karena sekali lagi ketakutan market akan apa yang terjadi di hari Sabtu dan Minggu ya, karena saya rasa tidak ada yang price in sih di hari Sabtu Minggu kemarin, atau enggak di hari Jumat menutup menutup market di situ, menjelang penutupan market maksudnya tidak ada yang price in. Jadi market tuh beneran memilih bersiap. Dan saya juga infokan kemarin kalau ada posisi di hari Jumat sebaiknya kalian close, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba mereka bisa deal positif untuk gencatan senjata dan sebagainya. Gold ini terbang pasti di atas 4.800. Pasti, ini sudah pasti banget. Dan alhasil kita tidak jadi, ya kan, alhasil marketnya dibuka di 4.600. Ya kan, nge-down ataupun nge-gap 700 pip sendiri. Jadi inilah mengapa market itu memilih 4750, karena menunggu kepastian. Nah, karena kalau dilihat kepastian dari pembincangan antara Amerika dan Iran itu gagal, dan so far sih ya berdasarkan beritanya juga bahwa
perbincangan antara Iran dan Amerika itu sebenarnya masih bisa perundingkan lebih lanjut, ya. Dirundingkan lebih lanjut itu masih bisa, karena kalau dibilang di sini antara Iran dan Amerika so far masih belum ketemu titik tengahnya sama sekali ya. Satu masih pengen ke utara, satu pengen ke selatan. Jadi masih belum nyambung antara keinginan kedua negara tersebut. Satu bilang A, satu bilang Z, itu agak jauh sekali. Belum sampai ketemu di titik G atau enggak J gitu kan ya. Atau agak mereng dikit mungkin sampai ke M gitu kan, ibaratnya kayak abjad gitu kan. Jadi ini masih agak berat ya, ini masih agak berat. Tapi so far katanya sih ini masih bisa dirundingkan lebih lanjut. Katanya sih masih bisa dirundingkan lebih lanjut ya kan. Cuman ya kita tunggu aja lah gimana untuk di minggu ini ya. Tiba-tiba ngide, Trump ada ngomong lagi dan sebagainya, itu bisa terjadi. Untuk so far, untuk kalender minggu ini ya, minggu ini perbincangan Amerika dan Iran seharusnya tidak ada keberlanjutan lagi sih ya. Tidak ada jadwal baru untuk kedua negara tersebut. Tapi kalau di tengah minggu kita mendapatkan ada berita terbaru lagi ya udah, berarti kita akan bereaksi terhadap berita tersebut. Oke? Nah, karena penutupan weekly sekali lagi 4750 ya, ini memberikan kita itu masih harus menunggu minggu depan atau enggak minggu ini di mana close-nya. Apakah sudah valid untuk melanjutkan bearish atau masih dalam bullish retracement ke atas. Ya walaupun sekali lagi saya pengennya adalah cari sell di gold kisaran 4.900 sampai 5.000. Sana baru tembak dar. Enak banget ya. Tapi sekali lagi ini sekarang masih bulan April, masih tanggal 13, masih jauh juga, apalagi penutupan minggu lalu 4750. Well, saya tidak bisa berharap banyak juga di minggu ini. Even kita mendapatkan dropnya juga akan terbatas. Kenaikan perlu ada yang namanya berita. Jadi menurut saya sih minggu ini marketnya akan masih menunggu berita. Adapun ada pergerakan lebih lanjut entah ke atas atau ke bawah, itu masih digerakkan oleh sentimen yang kemarin. Dan kalau ada berita terbaru lagi, ya itu bakal berubah lagi sentimennya. Intinya itu ya. Jadi minggu ini masih akan menjadi minggu yang bahaya seperti di minggu lalu juga. Tapi kalau dilihat dari segi strukturnya, kita akan lihat nanti di time frame yang lebih kecil. Oke, itu dari segi weekly, tidak berharap banyak. Dari segi daily bagaimana? Dari segi daily, well, kita berarti kemarin ditutup dengan candle bearish ya kan. Walaupun candle bearishnya di sini tidak terlalu besar. Apakah ada peluang marketnya di sini membentuk yang namanya double top? Menurut saya sih ini double topnya dalam kondisi bearish structure tidak worth it dibilang sebagai double top. Tapi kalau kalian menganggap ini sebagai double top, mungkin considernya adalah daily tapi pandangannya hanya seperti ini ya. Daily pandangan seperti ini, yang dimana jika pandangan kalian daily seperti ini ataupun POV-nya seperti ini, berarti kalian ngelihatnya di time frame H4 ke bawah dengan neckline-nya dari segi double top-nya ada di sini. Dan ini pun valid dari segi time frame H4 kita mendapatkan H1 yaitu di sini change of character. Karena sekali lagi ya, change of character di sini ada dua levelnya, di sini dan di sini. Oke. Dari segi daily tidak berubah, ini marketnya juga masih nge-stuck di tengah dengan adanya di sini. Dan sekali lagi kalau kita bisa melihat adanya daily close di atas 4792 minimal, ya kan? Atau enggak bisa close di atas 4800 secara daily, maka kemungkinan besar marketnya akan melakukan retracement naik ke atas. Bukan retracement. Akan melakukan retracement naik lebih tinggi ke atas sampai 4.900, mentok sampai 5.000. Udah itu aja. Jadi kalau kalian masih ngide untuk cari buy, lebih aman tunggu di atas ini ya. Tunggu di atas ini 4.800 secara daily, baru kita bisa melihat yang namanya kenaikan ekstrim. Ya, kalau misalnya daily-nya close di bawah 4.700 bagaimana? Ini masih tidak akan memberikan dampak apapun. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita juga masih di dalam range dari satu bearish candle-nya. Yaitu sama seperti kayak kejadian di tanggal 23 Maret. Ya, kalian bisa lihat di tanggal 23 Maret di sini ada bearish gede sekali. Marketnya bolak-balik di dalam area ini. Sekalinya break di atas ini, marketnya kan kemudian beberapa harinya itu langsung naik, ya kan? Nah, sekarang ini perilakunya sama. Market di sini sekarang itu berada di dalam inside bar bahasanya, atau enggak ada di dalam area ini.
Ya, tuh. Dari harga 4.800 sampai 4.553 memang sih sangat jauh sekali, cuman ya udah. Ini merupakan bearish-nya yang mengambil alih, ya kan? Dia tidak bisa break di atas bearish candle-nya atau nggak break di bawah bearish candle-nya, jadi ini masih di tengah-tengah. Oleh karena itu kalau kalian berpikir positif untuk bullish, ya tunggu ini ke atas 4.800 baru kalian menganggap ini enak. Bisa di buy tanpa ragu-ragu lah bahasanya. Kalian tinggal menunggu strukturnya berubah kecil-kecil aja bisa untuk lanjut naik. Tapi kalau masih di tengah-tengah begini bakal kocokannya itu kencang sekali. Ya, roller coasternya bakal berasa, halilintarnya bakal berasa di sini. Jadi kalau kalian tidak siap dengan stop loss yang gede, minimal 100 mungkin sampai 200 pip, sebaiknya jangan. Karena sekali lagi ya, gede ini untuk range-nya untuk di XAUUSD dari segi daily. Karena dia tidak bisa keluar entah ke atas atau ke bawah. Jadi walaupun dia break di bawah 4.700, itu menurut saya belum bisa membawa dibilang bearish banget juga enggak gitu kan ya, dari segi daily kejebak. Bullish banget juga ya masih di atas ini ya kan. Sekali lagi kalau daily masih di atas 4550, ya ini kalian menganggap ini sebagai bullish ya masih juga make sense. Jadi seperti itu ya. Jadi node-nya masih sama ya, dari segi daily ini node-nya masih sama ya. Jadi sekali lagi harap diingat kalau kalian mau ingin trade, roadmap kalian itu perlu kalian catat setiap harinya kalau kalian ingin trade. Apakah sudah berubah strukturnya atau belum? Jadi sekali lagi, daily strukturnya adalah bearish tapi dalam bullish retracement. Ini tetap tidak berubah ya. Ini tetap tidak berubah. Dari segi indikator kalau kita lihat stokastik sudah hampir memasuki zona overbought ya, hampir. Tetapi dari segi RSI dia masih ketahan di 50. Nah, kita sedang memasuki masa yang bisa dibilang masih kontradiktif antara stokastik dan RSI. Yang dimana stokastik mengatakan ini power kenceng naik, tapi dari segi volumenya tidak ada untuk RSI-nya. Strength-nya nggak ada. Nah, karena ini masih kontradiktif, kita masih memerlukan konfirmasi di mana kalau seandainya kita melihat RSI drop di bawah 50 dan benar-benar drop ya kan. Kemudian ditambah dengan daily stokastiknya itu sudah nge-cross ke bawah ataupun menyilang ke bawah, apalagi sampai sudah menghadap ke bawah. Bukan nge-cross aja ya. Nge-cross kemudian keduanya menghadap ke bawah dan ditambah dengan RSI-nya di bawah 50 stay. Saya rasa itu akan menjadi konfirmasi marketnya akan berusaha untuk melanjutkan bearish trendnya lagi. Untuk sekarang ini belum ya, karena ini masih kontradiktif keduanya antara stokastik dan RSI. Oke, masih sama. Kemudian dari segi H4, struktur H4 pun tidak berubah. Oke, struktur H4 masih tidak berubah. Jadi langsung aja saya bilang untuk dari segi H4 ini adalah bullish ya, tidak berubah. Karena sekali lagi H4 structure change of character ada di 4553. Oke. Jadi kalau kita lihat ini juga marketnya masih respect ya kan. Kalian juga lihat nih ya, ini masih tajam banget nih 4700 ya. Marketnya drop terus. Nah, ini dalam kurun waktu 25 menit lagi ya kan. Jadi kalau kalian nonton video ini kalian lihat H4-nya ya. Sekali lagi, ini masih banyak yang bingung kenapa chart goldnya beda. Jadi yang saya pakai untuk analisa adalah broker FXCM, hanya untuk analisa. Tapi kalau kalian trade-nya ya kan pasti kalian pakai broker sendiri, entah broker lokal ataupun broker luar gitu kan ya. Jadi sekali lagi yang saya pakai untuk di analisa adalah FXCM. Ini tidak disponsori, tidak apapun ya. Kenapa saya pakai FXCM? Karena sekali lagi FXCM di sini market bukanya adalah jam 6 pagi. Ya, jadi kalau kalian lihat ini market bukanya adalah jam 6 pagi. Oh ya, ini kan jam 4 penutupan, ini kan market bukanya jam 6 pagi. Jadi itulah alasan kenapa saya pakainya itu FXCM, karena bukanya adalah di jam 6 pagi. Jadi ibaratnya market itu kita melek, matahari sudah baru sunrise gitu kan ya, marketnya buka gitu. Jadi enak gitu. Jadi saya patokannya itu alasannya ya. Ini H4 sekali lagi kalau dilihat ya, ini ya kalau misalnya H4 masih stay di atas 4700 kayak begini ya udah, mau diapain, berarti secara H4 struktur pun tidak berubah ya. Dan kalau kita ukur menggunakan VIB berarti marketnya memilih untuk respect 61,8 sampai sini
Tuh, ya. Berarti marketnya potensi respect 61,8 dan structure H4 pun tidak berubah. Terus kalau kalian bertanya mungkin, misalnya H4 masih bertahan di 4.700 close candlenya seperti ini, apakah kita bisa berinisiasi untuk melakukan buy posisi? Ingat, hari ini kita masih ada gapnya. Jadi kalau misalnya marketnya nutup gap, kemudian balik muter lagi, itu lumayan loh ya. Jadi jangan salah, walaupun memang H4 tutup di atas 4.700, gap di sini itu kan masih sisa. Gapnya itu masih terasa sampai 4750 ya. Dari harga sekarang ya 4716 sampai 4750 itu 300 pip. Market naik sampai 4750 dan kemudian tiba-tiba dia muter balik ke bawah lagi sampai 4710, itu 300 pip lagi ke bawah. Jadi kalau seandainya kalian ngelihat H4 memang di atas 4710 ya, memang ini masih mempertahankan resisten become supportnya yang valid. Apakah langsung menginisiasi buy? Ya resiko kalian bakal gede sih, itu aja. Apalagi kalau kalian hanya langsung melihat ini doang gitu kan ya, resiko kalian pasti gede. Kalau bisa tunggulah sampai sesi London gitu kan ya. Kita harus menunggu at least 2 candle H4 atau enggak ya kalau mau ekstrim 3 candle H4 ya, karena kan ini baru satu ya kan. Jadi kalau menunggu H4 selanjutnya kan berarti sampai sesi London ya. Berarti kalau bisa 2 candle H4 berarti kalau versi H1 ya mungkin 6 candle H1 lah ya. 6 candle H1 mungkin bisa kita mulai berinisiasi ada open posisi. Tapi kalau hanya mengandalkan satu H4 begini, kayaknya sih resikonya masih gede sekali sih kalau hanya langsung hajar sih. Tapi yang penting semoga ini kalau dilihat lagi 22 menit, semoga ini marketnya bisa masih stay di atas ini supaya mengkonfirmasi marketnya masih intact dalam kondisi bullish. Oke. Ini H4 masih bullish, tidak berubah sama sekali ya kan. H4 kita juga masih dalam batasan area resisten di 4.802 juga. Ini range-nya H4 berarti dari 4.700 sampai sini ya 1.000 pip. Jadi silakan kalian pikir ini kalian mau diapain ya. As simple as that kalau dilihat dari segi H4-nya ya. Indikator mengatakan H4 stokastiknya masih flat di 50, kemudian RSI-nya ini masih agak menghadap ke bawah. Jadi kalau dilihat penolakan dari harga 4645 ya, hampir angka kembar sih sebenarnya ini 4646 ya, hampir angka kembar. Kalau dilihat dari penolakan 4645 ini marketnya langsung spike naik ya kan, itu ngedorong yang namanya stokastiknya lumayan bisa buat mepet, tapi dari segi RSI-nya belum kelihatan ya. Lagi RSI itu kan perlu ada penutupan candle. Jadi kita perlu lihat penutupan candlenya seperti apa, apakah sama-sama bertahan di atas 50 secara RSI dan stokastik. Kalau iya, berarti ya udah ini kemungkinannya marketnya masih bisa dalam kondisi structure bullish-nya. Oke? Nah, ini kok geser dia. Oke ya. Nah, lanjut dari segi H4 tetap seperti itu ya, tidak berubah ini analisanya. Mana ini catatannya nih? Ya. Daily bearish tapi bullish retracement, H4 masih dalam kondisi bullish as long as dia tidak break 4553. Oke? Untuk bagian atas ya ini masih sama lah kayak kemarin di hari Jumat. Kemudian H1. Nah, karena H1-nya yang pasti berubah ya kan. Sekarang kita bercerita sama kayak kemarin di hari Jumat. Jadi di hari Jumat sekali lagi kita tahu bahwa H1 itu bullish as long as dia tidak break 4607. Selama dia tidak break di atas selama dia tidak break di bawah 4607. Ya kan? Simple. That's it. Ibaratnya kayak kemarin adalah ini adalah neneknya, ya kan? Neneknya adalah bullish. Kemudian di sini ada anaknya, ya kan? Anaknya bearish. Nah, terakhir saya buat analisa adalah ini anaknya lagi mengandung cucunya, ya kan? Ini breaknya di sini. Nah, ketika cucunya ini lahir, ya kan? Ingat, ini cucunya baru lahir doang. Tidak ada yang namanya entah dia selamat atau enggak kan? Ini masih lahir doang ya kan. Ingat, kalau market itu mau melakukan yang namanya beneran trend adalah
kita perlu melihat yang namanya higher high dan higher low ataupun lower low dan lower high. Dan kemarin market itu baru ngebuat high doang. Itulah yang saya bilang cucunya itu baru lahir aja ya. Dan kenyataannya berarti sayang sekali cucunya itu adalah tidak bisa hidup gitu ya bahasanya ya. Tidak bisa hidup karena kalau dilihat marketnya di sini drop ke bawah, ngebreak low karena gapnya yang ada di sini. Berarti di sini ya sayang sekali lah ya cucunya yang awalnya sudah lahir tapi tidak bisa bertahan hidup ya. Mungkin lahirnya prematur mungkin kan ya, atau enggak mungkin lahirnya tidak sesuai jadwal gitu kan. Jadi ya in the end dia gagal gitu kan ya, akhirnya dia ke bawah marketnya. Oke, berarti secara H1 sekarang bagaimana? Ya udah, ini neneknya masih dalam kondisi bullish, neneknya masih berkeinginan bisa mendapatkan cucu sebenarnya. Dan kalau dilihat anaknya, ya udah ini karena anaknya kemarin sempat break ke atas change of character ya kan, tapi in the end ya gagal. Kalau sudah gagal berarti kita mendapatkan valid high sekarang ya. Dari segi time frame H1 adalah di sini. Mana dia nih ya? Ini juga area supply ini sudah dites. Kita mendapatkan valid high dari versi H1 sekarang ada di sini. Bentar, ini 4893. Oh nih, sini ya. Nah, sekarang kita mendapatkan valid high dari segi time frame H1 ada di harga 4801,8. Jika kita mendapatkan break di atas 4801, sekali lagi 4801, berarti ada kemungkinan marketnya akan langsung terbang. Berarti teorinya adalah dengan bahasa simpelnya, kemungkinan ibunya di sini akan mengadopsi anak yang sudah besar. Jadi kalau anaknya sudah besar berarti kan otomatis sudah ada bertahan hidup ya kan. Ini kemungkinan kalau dia break 4800 otomatis bakal melakukan boss di time frame H1-nya yang secara besar di sini ya kan. Dan secara H4 boss juga ya marketnya akan kembali bullish lagi. Tuh ya. Jadi kalau dilihat sekarang ini H1 back to bearish sebenarnya dengan kondisi strukturnya adalah low, lower high, lower low, lower high, lower low. Tapi ya bukan di sini change of karakternya, tapi di sini ya, di sini adalah change of karakternya. Jadi jangan sampai salah ya, kalau kalian ngelihat ini change of karakternya ada di sini, menurut saya tidak, di sinilah seharusnya ada change of karakter karena dari high di sini ya, dari high-nya ini yang menciptakan low, kemudian original high-nya ada di sini. Jadi kalau dilihat secara H1 adalah low, lower high, lower low. Walaupun kita mendapatkan lower high di sini, ya kalau kalian mau bikin area sih bisa ya. Dua area ini juga bisa nih, dari sini sampai sini. Nah, tapi kalau mau menunggu change of character ya tunggu di atas ini sebenarnya. Karena high-nya ini yang ngebuat gagal terbentuknya higher low yang baru. Ya kan awalnya kan ini marketnya change of character di sini ya kan, marketnya kan ngebuat high nih ya kan, kemudian dia turun yang ngebuat high lagi ya, ketika ngebuat high lagi dia gagal untuk ngebreaknya ini. Jadi kita perlu yang namanya ngebreak dua high sekaligus kalau mau lebih pasti ya, mau high yang di sini atau mau high yang di sini, karena ini high-nya mepet ya kan, ini high-nya 4794, ini high-nya 4801. Alah, cuma lagi berapa sih? Cuma lagi 50 pip doang lah kan, atau enggak 60 pip doang. Jadi kalau mau ya udah tunggu break keduanya di atas di sana, baru kita bisa memastikan marketnya tembak lagi ke atas. Oke. Nah, sekarang H1 karena ini bearish, kalian kita juga ada dalam kondisi gap. H1 di mana kita mencari support resistance. Untuk support resistance sekarang ini sepertinya akan sama kayak kemarin, yang dimana di sini ada supportnya 4736 sampai di sini 4732 ya. Jadi di sini bisa menjadi area H1 ya, area H1 atau enggak M15, tapi lebih prefer sih H1 ya. Dari 4732 sampai 4736. Kalau kita bisa mendapatkan H1 yang tutup di atas 4736 dan ketika itu juga marketnya sudah nutup gap, berarti ada kecenderungan marketnya akan bergerak naik. Tetapi
Semisalnya marketnya close di atas 4736 tapi belum ada tutup gap sampai 4750. Anggaplah H1-nya bergerak seperti ini. Oke, H1-nya tidak sampai menutup gap di 4750 tapi body candle close-nya ada di 4740 lah, let's say. High-nya tertinggi ada di 4745 kayak begini. Let's say kayak begini penutupan H1-nya. Maka kita perlu menunggu next candle H1. Ya, berarti kita memerlukan ada H1 berikutnya. Karena saya worry-nya ketika H1 buka, mungkin dia hanya tutup gap, tapi in the end dia tutup di bawah lagi. Kalau sudah ditutup bawah kayak begini, ya kan, berarti lebih baik kita mencari sell sebenarnya. Berarti ini adalah fake out, kemungkinan marketnya akan meretest lagi sekali support H4 di 4700. Tapi kalau mau cari open posisi buy adalah, ya kalau misalnya kejadiannya kayak begini, ya kita perlu ada candle H1 yang masih bisa bertahan di atas 4736. Kayak begini misalnya penutupannya, mungkin next candlenya kita bisa ambil posisi buy. Jadi kalau misalnya lebih bagus, buy-nya adalah H1 sudah nutup gap, ya kan? H1 sudah nutup gap ke atas, ya kan? Sampai 4755 lah ya, C. Kemudian penutupan H1-nya ada di 4745. Nah, ini next candlenya kita tinggal cari konfirmasi. Bisa untuk open posisi buy. Tapi sekali lagi ya perlu ada konfirmasi karena ini masih hanya satu candlestick doang. Oke, supaya dia valid apakah dia breakout atau apakah dia fake out. Nah, itu dari segi H1. Kalau dilihat H1-nya di sini diukur menggunakan VIB, dia ekstrim sekali. Sampai 78,6. Bayangin tuh ya. Sampai 78,6 pas gitu kan ya. Ya nggak pas juga sih, lebih dikit. Lebihnya lumayan sih. Ini 4660 78,6-nya tapi dropnya itu sampai 4645, lumayan sih. Ya. Kemudian marketnya bergerak naik. Nah, karena ini sudah melewati 78,6, dia juga sudah ambil area OB-nya di sini ya kan. Pas ngambil OB langsung terbang, ya kita tinggal menunggu konfirmasi kalau mau cari lebih aman. Ya kayak tadi, tunggu marketnya di sini di atas tutup, retest, nanti kalian bisa ngambil buy. Atau misalnya kalian menunggu H4 terjadi 2 candle, ini kan baru 1 ya kan. Next candle H4 berarti kita perlu menunggu sampai sesi London. Nah ini juga H1-nya baru 3 candle ya kan. Sorry, baru 4 bahkan ya, baru 4 candle H1 ini, jadi masih kurang sekali datanya. Jadi kalau karena ini kurang banget datanya, lebih baik ya udah menunggu, tidak bisa dipaksakan sih sebenarnya. Oke, kalau ditanya saya ada open posisi, untuk sekarang sih saya belum ya. Untuk sekarang saya belum ada open posisi baru. Mungkin nantilah ya mungkin sore atau nggak malam kalau ada kesempatan buat open posisi baru saya akan open posisi. Kalau enggak sih terus sekarang saya belum, masih santai aja. Oke, ingat ini H1 kondisinya adalah berarti bearish ya. Untuk structure berarti berubah cuman di H1 doang ya. Di sini H1 adalah bearish. Ngecek 15 menit, sebenarnya 15 menit juga masih agak kurang sih datanya ya. Untuk dari segi 15 menit kita itu tidak kelihatan apapun. Ini 15 menit otomatis karena datanya masih juga kurang. 15 menit ini adalah bearish juga, tidak berubah. Oke. 15 menit dalam bullish retracement. Kemudian 5 menit. Nah, 5 menit baru kita bisa mengatakan ini sudah change of character. Why? Low jauh ya kan? Lower high, lower low, lower high, lower low, change of character. Kalau mau cari aman, di sini sebenarnya change of character bisa. Tapi kalau mau cari yang agresif, di sini change of characternya. Ya, change of character. Kemudian di sini ada 5 menit fair value gap. Terus marketnya mengambil fair value gapnya, set, marketnya naik, retest lagi sekali, bullish engulfing lagi, buy. Langsung naik gitu ya untuk konfirmasinya. Bisa nunggu di sini, nunggu bullish engulfingnya ya bebas. Jadi otomatis sekarang 5 menitnya adalah bullish ya. 5 menitnya adalah bullish. Dah maksimal sampai 5 menit aja lah ya saya kasih taunya. Karena kalau sampai M1 kayaknya keterlaluan sih. Nah, karena ini berarti roadmapnya sekarang adalah seperti ini ya. Daily bearish tapi bullish retracement. H4 bullish, H1 bearish, 15 menit bearish, 5 menit bullish.
Jadi ini adalah skornya satu sama. Oke. Kalau kalian berpandangan sebagai bearish, berarti kalian ngelihatnya daily H1 dan 15 menit. Tapi kalau kalian ngelihatnya adalah bullish, berarti kalian adalah dalam bullish retracement, ngelihatnya H4 dan dalam 5 menit bullish. Tapi kalau kalian ngelihatnya sebagai intraday, nggak mungkin kalian ngelihatnya ini H4 kemudian ngelihatnya campur H1, kayaknya bakal berat. Untuk intraday saya saranin cukup dua ini aja sih. Untuk dua ini karena H1 dan 15 menitnya bearish, karena ini skornya 21, kita tinggal menunggu M5 itu kembali lagi bearish. Kalau M5 kembali lagi bearish, berarti kecenderungan marketnya akan lanjut ke bawah lah. Oke, jadi ini roadmapnya sekarang untuk hari ini. Ya, jadi harap dicatat juga supaya kalian ingat bagaimana pergerakan selanjutnya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat sekarang marketnya baru bereaksi akibat dari Trump yang ide untuk nutup ataupun memblokade semua aktivitas maritim yang ada di Selat Hormuz, mau yang masuk ataupun yang keluar dari pelabuhan Iran yang ada di Arab dan juga di Oman. Jadi tiba-tiba aja ini bisa terjadi sesuatu lagi, bisa aja. Jadi sekali lagi harap hati-hati, jangan gegabah untuk ambil posisinya. Kalau misalnya tidak kuat dengan kondisi market yang masih agak rada ekstrim sekarang, sebaiknya ya udah skip aja, tidak menjadi masalah. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.